Garuda terbang tinggi, hancurkan semua yang menghalangi. Merah putih di dalam dada, Indonesia pantang menyerah. Garuda terus berjuang, biar dunia dengar kami berteriak. Indonesia, Indonesia, sampai mati kami bela. Apa yang sebenarnya sedang disiapkan John Hartman di balik layar? Ketika publik masih sibuk membicarakan skuad Garuda yang ada sekarang, tiba-tiba muncul kabar mengejutkan bahwa proyek pemain keturunan baru mulai bergerak. Bahkan, disebut-sebut ada 3 pemain naturalisasi baru yang sudah mendapatkan lampu hijau dari PSSI. Kalau benar, siapa mereka? Dan apakah ketiganya memang disiapkan untuk membuat timnas Indonesia semakin kuat? Ini bukan lagi sekadar soal menambah nama di daftar pemain. Kalau proyek tersebut benar-benar berjalan, Hartman sedang mencoba membangun sebuah skuad yang punya kedalaman luar biasa. Pelatih asal Kanada itu tampaknya tidak ingin Indonesia hanya kuat di 11 pemain utama. Dia ingin setiap posisi memiliki persaingan, sehingga ketika pertandingan besar datang, Garuda punya banyak pilihan. Bagi fans garis keras, kabar ini tentu langsung membuat penasaran. Sebab selama ini naturalisasi selalu menjadi topik panas. Ada yang mendukung karena melihat dampak positif pemain diaspora terhadap kualitas timnas, tetapi ada pula yang meminta PSSI berhati-hati agar pemain yang didatangkan benar-benar memiliki kualitas yang dibutuhkan, bukan sekadar terkenal karena bermain di Eropa. Dan sekarang, situasinya menjadi semakin menarik. Kalau benar 3 pemain baru sudah masuk proyek Hartman, berarti sang pelatih memiliki gambaran yang cukup jelas mengenai bagian mana dari skuad Garuda yang masih perlu diperkuat. Pertanyaannya, apakah 3 pemain tersebut berposisi sebagai bek, gelandang, atau justru striker? Inilah yang membuat rumor ini menjadi bola panas. Karena sampai identitas mereka benar-benar diumumkan, publik hanya bisa menebak-nebak. Satu nama muncul di media sosial, nama lainnya disebut-sebut memiliki darah Indonesia, sementara nama lain dikaitkan dengan kompetisi Eropa. Tetapi fans harus ingat, rumor belum tentu sama dengan keputusan resmi. Namun kalau kita melihat pola kerja Hartman, pencarian pemain keturunan memang bukan sesuatu yang mengejutkan. Seorang pelatih yang ingin membawa Indonesia naik level tentu membutuhkan pilihan pemain sebanyak mungkin. Apalagi persaingan di Asia Tenggara semakin ketat. Thailand, Vietnam, Malaysia, dan tim-tim lainnya juga terus melakukan pembenahan. Hartman tentu tidak mau Garuda hanya menjadi raja di atas kertas. Dia ingin Indonesia punya kemampuan untuk mengontrol pertandingan. Dan untuk melakukan itu, kualitas individu harus berjalan bersama sistem. Pemain baru yang masuk nantinya harus mampu mengikuti tuntutan taktik, bekerja keras tanpa bola, dan yang paling penting, memiliki mental untuk bermain di bawah tekanan puluhan ribu supporter Indonesia. Bayangkan kalau 3 pemain baru tersebut ternyata mempunyai pengalaman bermain di level tinggi Eropa. Satu pemain bisa menambah kekuatan pertahanan, satu lagi menjadi alternatif di lini tengah, dan satu lainnya mungkin menjadi solusi untuk lini depan. Jika skenario ini benar, Hartman akan mempunyai lebih banyak senjata ketika menghadapi lawan yang berbeda. Tetapi justru disinilah tantangan berikutnya dimulai. Siapa yang harus dikorbankan jika pemain-pemain tersebut datang? Karena semakin banyak pemain berkualitas, semakin keras pula persaingan. Tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman. Pemain yang selama ini menjadi langganan skuad harus membuktikan dirinya setiap kali dipanggil. Fans garis keras mungkin akan berkata, "Bagus, justru itu yang kita butuhkan." Dan memang ada benarnya. Timnas yang ingin berkembang harus memiliki kompetisi internal. Pemain lokal tidak boleh merasa kalah hanya karena pemain naturalisasi datang. Sebaliknya,
Pemain naturalisasi juga harus membuktikan bahwa mereka pantas memakai lambang Garuda. Tetapi jangan sampai kita terjebak dalam euforia. Jika benar PSSI menyetujui rencana tersebut, prosesnya masih panjang. Ada pemeriksaan dokumen, status keturunan, proses kewarganegaraan, dan tentu saja aturan FIFA mengenai kelayakan pemain untuk memperkuat Indonesia. Jadi, istilah disetujui jangan langsung diterjemahkan sebagai sudah resmi menjadi WNI. Ini penting karena sepak bola Indonesia pernah mengalami banyak rumor naturalisasi. Nama pemain bisa ramai selama berhari-hari, tetapi kemudian prosesnya berhenti karena berbagai alasan. Bisa karena masalah dokumen, klub, keluarga, atau bahkan karena pemain itu sendiri tidak mengambil keputusan untuk melanjutkan proses. Karena itu, 3 nama yang disebut berada dalam proyek Hartman harus benar-benar ditunggu sampai ada pengumuman resmi. Kalau PSSI akhirnya mengungkapkan identitas mereka, barulah publik bisa menilai apakah langkah ini memang masuk akal atau justru terlalu berlebihan. Tetapi, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, Hartman tampaknya sedang membangun sesuatu yang cukup serius. Dia tidak hanya memikirkan satu pertandingan. Dia harus memikirkan turnamen, jadwal padat, cedera, suspensi, rotasi, dan perkembangan pemain muda. Semua itu membutuhkan skuad yang dalam. Dan kalau 3 pemain baru tersebut memiliki usia yang masih relatif muda, efeknya bisa jauh lebih besar. Mereka bukan hanya menjadi tambahan untuk satu kompetisi, mereka bisa menjadi investasi jangka panjang. Mereka dapat berkembang bersama generasi pemain Indonesia lainnya dan menjadi bagian dari proyek Garuda selama bertahun-tahun. Di sisi lain, fans juga harus bertanya, apakah naturalisasi adalah satu-satunya jalan? Tentu tidak. Pembinaan pemain lokal tetap menjadi fondasi utama. Pemain muda Indonesia harus tetap mendapatkan kesempatan berkembang. Naturalisasi seharusnya menjadi pelengkap, bukan pengganti pembinaan. Inilah pekerjaan berat PSSI. Mereka harus memastikan proyek Hartman berjalan seimbang. Jangan sampai fokus kepada pemain keturunan membuat pemain lokal kehilangan jalur menuju tim nasional. Justru idealnya, kedatangan pemain baru menjadi pemicu agar semua pemain Indonesia meningkatkan kualitasnya. Dan bagi Hartman, tantangannya bukan sekedar mendapatkan pemain. Mendapatkan pemain bagus adalah satu hal. Membuat mereka cocok dengan sistem adalah hal yang berbeda. Seorang pemain bisa memiliki kualitas luar biasa di klub, tetapi belum tentu langsung cocok dengan strategi timnas Indonesia. Karena itu, 3 pemain tersebut harus diuji. Mereka harus menunjukkan kemampuan dalam latihan. Mereka harus beradaptasi dengan rekan-rekan baru. Mereka harus memahami karakter sepak bola Indonesia. Dan yang paling penting, mereka harus menunjukkan bahwa ketika mengenakan jersey merah putih, mereka siap memberikan energi yang sama besarnya dengan pemain yang lahir dan tumbuh di Indonesia. Fans tentu berharap prosesnya tidak berhenti sebagai kabar. Mereka ingin melihat bukti. Kalau memang ada 3 pemain yang sudah disetujui untuk masuk proyek naturalisasi, publik ingin tahu siapa mereka dan posisi apa yang akan diperkuat. Karena semakin lama identitas itu disimpan, semakin besar pula rasa penasaran. Bahkan sekarang pertanyaan baru mulai muncul. Apakah ketiga pemain tersebut sudah melakukan komunikasi langsung dengan PSSI? Apakah Hartman sudah berbicara kepada mereka? Apakah klub masing-masing memberikan lampu hijau? Dan apakah mereka memang memenuhi seluruh persyaratan FIFA untuk membela Indonesia? Semua pertanyaan itu belum memiliki jawaban final. Tetapi justru misteri inilah yang membuat cerita menjadi semakin panas. Kalau satu nama saja ternyata memiliki kualitas besar, reaksi publik bisa luar biasa. Apalagi kalau ternyata ketiga pemain tersebut berasal dari kompetisi yang selama ini menjadi target pemantauan Timnas Indonesia. Bayangkan jika suatu hari PSSI mengumumkan 3 nama tersebut secara bersamaan. Media sosial langsung meledak. Fans mulai menghitung komposisi starting 11. Para pemain lama mulai mendapatkan pesaing baru. Dan Hartman tiba-tiba memiliki pilihan yang jauh lebih banyak untuk menyusun strategi. Namun sekali lagi, jangan menilai mereka sebelum melihat aksinya.
Sepak bola bukan permainan nama besar. Jersey Garuda bukan hadiah. Siapapun yang datang harus membuktikan dirinya di lapangan. Karena fans Indonesia boleh sangat antusias, tetapi mereka juga akan menjadi orang pertama yang menuntut ketika performanya tidak sesuai harapan. Jadi, apakah benar proyek John Herdman sudah membocorkan 3 nama baru yang siap masuk proses naturalisasi? Apakah PSSI benar-benar telah memberikan lampu hijau? Dan yang paling penting, siapa sebenarnya 3 pemain yang sedang disiapkan untuk memperkuat Garuda? Sampai identitas mereka diumumkan secara resmi, semuanya masih menjadi misteri. Tetapi kalau 3 nama tersebut benar-benar muncul dalam waktu dekat, bersiaplah. Karena persaingan di Timnas Indonesia bisa berubah total. Dan bisa jadi, salah satu nama yang akan diumumkan nanti adalah pemain yang selama ini sama sekali tidak pernah kita duga.